Assalamualaikum, halo pemirsa. Saat ini Anda sedang menyaksikan video informasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Manokwari. Tahukah Anda bahwa ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak? Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan. Perempuan dan anak adalah yang paling merasakan dampak negatif perceraian. Karena itu, pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu komitmen dan prioritas pembaruan hukum Mahkamah Agung. Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun pedoman dalam mengadili perkara tersebut dilaksanakan oleh hakim berdasarkan asas 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia. 2. Non-diskriminasi. 3. Kesetaraan gender. 4. Persamaan di depan hukum. 5. Keadilan. Keenam, kemanfaatan. Dan yang ketujuh, kepastian hukum. Siapa sajakah perempuan yang berhadapan dengan hukum? Yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian, dan 70% dari perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi. Di peradilan agama ada dua jenis perkara perceraian, yaitu 1. Cerai gugat dan yang kedua cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami, sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri. Tahukah Anda? Ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut bila terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak. Apa sajakah hak-hak tersebut? Pertama, nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama menjalani masa tunggu atau masa iddah. Yang kedua, nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah adalah kenang-kenangan mantan suami kepada mantan istrinya sebagai penghilang rasa pilu. Ketiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswa atau pakaian yang layak selama mantan istri menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terutang. Yang kelima, nafkah madiyah, yaitu nafkah lampau atau nafkah terutang yang harusnya diberikan mantan suami kepada mantan istrinya. Dan yang keenam, nafkah hadona, yaitu nafkah dari mantan suami kepada mantan istri sesuai dengan kemampuannya yang digunakan untuk biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa. Lalu, bagaimanakah cara memperoleh pemenuhan hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian atau cerai gugat dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. Kedua, jangan lupa untuk mengajukan bukti pekerjaan dan penghasilan mantan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suami atau cerai talak dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Untuk mendukung terwujudnya perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian,
maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya dan memastikan data atau informasi yang diperlukan sudah lengkap. Jangan takut, sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal yang menjadi haknya. Dan jangan ragu, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak hukumnya berdasarkan prinsip equality before the law atau persamaan di muka hukum. Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan. Untuk itu, yuk perjuangkan hak Anda dan buah hati Anda. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.